Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan menceritakan suatu kisah yang sangat haru yang pernah dialami Rasulullah SAW di Taif. Penyebab Nabi pergi ke Taif bermula pada tahun ke-10 kenabian, yaitu dalam sejarah disebut sebagai tahun kesedihan Rasulullah SAW. Tahun itu disebut tahun kesedihan karena pada tahun itu dua tokoh penting dalam dakwah Rasulullah SAW meninggal dunia. Dua orang itu yang selalu berada dan membela Nabi dari perlakuan bengis kaum kafir Quraisy. Yang pertama adalah paman beliau sendiri, yaitu Abu Talib. Abu Talib selalu berada di barisan terdepan dalam membela Rasulullah SAW. Yang kedua adalah istri Rasulullah SAW, yaitu Siti Khadijah radhiyallahu anha. Setelah dua tokoh penting itu meninggal, perlakuan kaum kafir Quraisy kepada Rasulullah semakin menjadi-jadi. Ketika itu kota Mekah tidak lagi aman bagi Rasulullah. Sehingga Nabi pergi hijrah ke Taif, yaitu kota yang berjarak mencapai 80 km dari Mekah. Beliau pergi bersama anak angkatnya, yaitu Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu, dengan harapan penduduk Taif menerima dakwah Rasulullah. Alasan Rasulullah memilih Taif saat itu adalah: pertama, Taif merupakan kota besar kedua setelah Mekah. Yang kedua, di Taif ada Bani Thaqif, salah satu suku Arab yang paling kuat. Jika mereka memeluk Islam, maka akan menjadi kekuatan besar yang akan mendukung dakwah Nabi. Sesampainya di Taif, ternyata kenyataan tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh Rasul. Mereka tidak mau memberi perlindungan dan bantuan apapun kepada Nabi. Mereka menolak membantu Nabi Muhammad SAW karena mereka menghindari perselisihan dengan masyarakat Mekah. Selain itu, mereka juga telah terhasut oleh pengaruh Abu Jahal dan para pembesar Quraisy lainnya yang memberitakan bahwa apa yang diajarkan Muhammad adalah kebohongan-kebohongan besar dan akan menyesatkan bangsa Arab. Mereka mengusir Nabi Muhammad dengan dilempari batu oleh pemuda Taif. Nabi Muhammad mengalami luka parah akibat lemparan batu. Dengan pakaian yang berlumuran darah dan penuh luka, Nabi Muhammad meninggalkan Taif untuk menghindari dari kejaran penduduk Taif. Beliau beristirahat di sisi kebun anggur milik dua saudara, yaitu Utbah dan Syaiban. Mereka adalah anak dari Rabi'ah. Hatinya begitu terluka menerima kenyataan. Nabi Muhammad SAW mengadahkan muka ke langit dan mengadukan nasib yang dideritanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, kepadamu aku mengadukan kelemahanku, kurangnya kesanggupanku, dan kerendahan diriku berhadapan dengan manusia. Wahai Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Engkaulah pelindung bagi si lemah dan Engkau jualah pelindungku. Kepada siapa diriku hendak Engkau serahkan? Kepada orang yang jauh yang berwajah suram terhadapku, ataukah kepada musuh yang akan menguasai diriku? Jika Engkau tidak murka kepadaku, maka semua itu tak kuhiraukan, karena sungguh besar nikmat yang telah Engkau limpahkan kepadaku. Aku berlindung pada sinar cahaya wajah-Mu yang menerangi kegelapan dan mendatangkan kebijakan di dunia dan di akhirat dari murka-Mu yang hendak Engkau turunkan dan mempersalahkan diriku. Engkau berkenan, sungguh tiada daya dan kekuatan apapun selain atas perkenan-Mu. Kemudian datanglah malaikat penjaga gunung menemui Rasulullah SAW, dan malaikat itu berkata, "Wahai Muhammad, engkau tunjuk salah satu bukit yang paling besar, niscaya akan aku timpakan kepada mereka yang telah menyakitimu, supaya mereka rata dengan tanah karena telah menyakiti kekasih Allah."
hati yang sedang pilu, hati yang sedang gelisah, biasanya akan menuntut balas, tapi tidak dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berkata, "Ya Allah, tunjukkanlah kaumku ke jalan yang lurus, karena sesungguhnya mereka tidak mengerti, dan keluarkanlah dari tulang sulbi mereka anak-anak yang akan menyembah Engkau, dan tidak ada satupun yang akan mempersekutukan Engkau." 100% penduduk Taif hari ini beriman kepada Allah. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengutus seorang laki-laki dari Khuzawah untuk menemui Mut'am bin Adi dan mengabarkan bahwa Rasulullah ingin masuk ke Mekah dengan perlindungan darinya. Keinginan Rasulullah ini diterima oleh Mut'am sehingga akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kembali memasuki kota Mekah. Itulah sebuah kisah yang sangat mengharukan yang pernah dialami Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Taif. Semoga kisah ini bisa kita ambil hikmahnya. Amin ya rabbal alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.